Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, curah hujan yang terus tinggi membuat harga tomat kian melambung. Informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita unggulan lain selama sepekan. Semuanya terangkum khusus dalam segmen Jabar 3 menit berikut ini. Toko plastik dan toko emas dekat Pasar Tambun Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu malam dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik yang berasal dari toko plastik. Api sulit dipadamkan karena material barang dagangan yang mudah terbakar. Juga terhambat karena banyaknya warga dan pengguna jalan yang melintas. Api dapat dipadamkan setelah 4 unit kendaraan pemadam kebakaran diturunkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Seorang warga tak kuat menahan tangis hingga pingsan akibat rumahnya ambruk tergerus longsor. Bencana longsor merusak puluhan rumah di Kelurahan Cisereh, Kabupaten Purwakarta, Senin dini hari. 6 rumah diantaranya hancur rata dengan tanah. Selain akibat hujan deras dan tanah yang labil, longsor juga disebabkan tanah pondasi rumah berlubang oleh hewan biawak digunakan sebagai tempat persembunyian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi ketinggian air banjir di Kabupaten Karawang pasang surut mengikuti intensitas hujan yang turun. Seperti di perumahan elit Resinda Karawang, Kecamatan Teluk Jambe Timur, meski sempat surut, Selasa pagi air kembali naik antara 1 hingga 2 meter. Akibatnya warga terpaksa kembali ke pengungsian. Banjir di wilayah Kabupaten Karawang sudah merendam puluhan ribu rumah di 146 desa yang berada di 25 kecamatan, juga mengenangi 52 masjid, 15 sekolah, dan 8.000 hektar lebih areal sawah. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum, Cibeet, dan Cilamayu. Harga tomat di sejumlah pasar kota Bandung merangkak naik akibat cuaca buruk. Sebelumnya harga tomat hanya Rp6.000, namun kini dijual Rp10.000 per kilogram. Para pedagang mengaku pasokan tomat berkurang akibat banyak daerah penghasil tomat antara lain Cianjur, Garut, dan Kabupaten Bandung mengalami gagal panen. Jika curah hujan tinggi terus berlangsung, diprediksi harga tomat dapat menembus harga Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Agung dan Gilar Nugroho, 2 bocah warga kampung Sasak 3, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan tewas hanyut di Sungai Kalisrengseng, Desa Mekarsari. 2 temannya yang ikut tercebur yaitu Gilang Maulana dan Fajar Rikon. Saat kejadian, para korban hendak bermain ke tempat penyewaan PlayStation bersama 6 teman lainnya. Di tengah jalan mereka dikejar anjing, 6 orang lari ke perkampungan sedangkan keempat korban tadi terpleset ke sungai. Tim SAR masih melakukan pencarian 2 korban lain dengan menyusuri Sungai Kalisrengseng. Lampion jadi ciri khas perayaan Imlek. Tak ayal para perajin lampion, salah satunya yang berada di Jalan Gunung Batu, Bandung, kebanjiran pesanan jelang Tahun Baru Masyarakat Tionghoa 31 Januari nanti. Seiring perkembangan zaman, lampion tidak lagi dibuat dari rotan dan kertas singkong, melainkan menggunakan batangan logam yang dilas dan ditutup dengan menggunakan kain satin. Tak hanya perorangan, pemesan juga datang dari sejumlah perusahaan. Satu lampion dijual seharga Rp100.000 hingga jutaan rupiah, tergantung bentuk dan ukuran. Tebing setinggi 10 meter di Jalan Raya Cipanas Puncak, Kabupaten Cianjur, Selasa pagi longsor hingga menutupi badan jalan. Tebing longsor akibat tergerus air hujan yang turun selama beberapa hari terakhir. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka, namun arus kendaraan dari arah Cianjur menuju Puncak, begitupun sebaliknya mengalami kemacetan. Petugas pun sempat memberlakukan sistem buka tutup arus. Para petani jala terapung di Waduk Cirata, Kecamatan Cipondei, Kabupaten Bandung Barat hanya bisa pasrah dengan kematian ikan yang terus bertambah hingga mencapai ratusan ton dalam sepekan terakhir. Perubahan cuaca ditambah tingginya intensitas hujan menjadi penyebab kematian ikan. Para petani hanya bisa berharap kepada pemerintah, khususnya dinas terkait agar memperhatikan nasib mereka yang harus menelan kerugian hingga miliaran rupiah.
Ya pemirsa, rangkuman berita tadi sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita kali ini. Pastikan Anda terus perbaharui informasi terkini yang terjadi di Jawa Barat, tentunya hanya di Jabar sepekan selanjutnya. Saya Agung Karsena bersama segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.